Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Desvi Amalia. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Keterbatasan penyandang disabilitas tidak menurunkan langkah mereka untuk aktif dalam kegiatan politik. Hal ini nampak dari adanya bacalek penyandang disabilitas yang ikut mendaftar ke KPU Kota Malang. Ahmad Sanai, penyandang tunadaksa, mengaku bahwa penyandang disabilitas di Malang Raya yang maju dalam Pileg 2024 bukan hanya dirinya. Terdapat beberapa disabilitas lain yang maju melalui berbagai partai. Hal ini merupakan langkah bagi mereka untuk memperjuangkan penyandang disabilitas agar dapat berperan dalam berbagai sektor publik. Ahmad Sanai, penyandang tunadaksa, maju dalam pemilihan anggota legislatif di Kota Malang pada tahun 2024. Ini merupakan kali kedua Sanai maju dalam pemilu. Sebelumnya penyandang tunadaksa ini pernah maju pada pemilu 2019 melalui Partai Perindo. Dan pada tahun 2024 ini, Sanai maju melalui Partai Nasdem. Menurutnya penyandang disabilitas yang maju dalam Pileg 2024 di Malang Raya bukan hanya dirinya. Terdapat beberapa nama lain yang maju baik di kota maupun Kabupaten Malang melalui berbagai partai. Hal ini merupakan perjuangan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan inklusivitas dalam berbagai sektor termasuk dunia politik. Teman-teman, terutama saya sendiri itu tidak hanya sekarang Mas. Untuk 2019 kemarin kita teman-teman dari disabilitas banyak. Salah satunya untuk kota, itu saya itu di kota dari Dapil Gedung Gandang Perindo. Terus kota lagi dari PKS, itu teman saya juga Mas Farid kalau nggak salah. Terus dari kabupaten itu ada teman saya juga PKS, Mas Agung juga, beliaunya ketiga-tiganya tunadaksa. Saya sendiri tangan, terus yang di Belimbing itu Mas Badi itu tangan, terus yang di Pakis itu kaki lumpuh total. Beliaunya sekarang di KMD. Karena mulai awal kami dari teman-teman juga bergerak di aktivis untuk pergerakan teman-teman, memperjuangkan teman-teman akses ke pemerintahan, mulai dari akses pelayanan ataupun yang lain. Mungkin dengan teman-teman kita, khususnya saya sendiri, masuk ke parlemen, ke DPRD, bisa mempercepat pergerakan teman-teman. Prestasi prajurit Kopasgat Batalion Komando 464 yang bermarkas di Lanut Abdurrahman Saleh terus bertambah. Salah satunya ditorehkan oleh Sersan Kepala Subiantoro yang menjadi salah satu anggota pasukan perdamaian dunia PBB yang bertugas di Lebanon. Subiantoro menjelaskan dirinya mengikuti seleksi ketat dari satuan hingga tingkat atas dan berhasil bertugas di Lebanon untuk membantu perdamaian dunia. Sersan Kepala Subiantoro mengaku menjalani seleksi ketat untuk mengikuti tes menjadi pasukan Garuda yang bertugas di Lebanon. Seleksi dilakukan sejak dari tingkat satuan Yongko 464 Nanggala hingga tingkat pusat. Subiantoro menjelaskan anggota Kopasgat yang berasal dari Nanggala lolos 5 prajurit yang kemudian bertugas di Lebanon. Mereka tergabung dalam pasukan Garuda Yonmek Unifil 23B. Tugas tersebut merupakan reward dan kepercayaan dari pimpinan untuk membawa nama Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini merupakan reward dari pimpinan bahwasanya kami terpilih untuk mengikuti seleksi ke penugasan PBB khususnya di Lebanon. Anggota Batalion 464 Kopasgat, awalnya kita seleksi 9 orang. Dari beberapa seleksi itu, akhirnya yang dari satuan kita berangkatkan lulus seleksi, yaitu 5 orang.
Lebanon memiliki dua tugas utama, yaitu menjaga perdamaian antara Lebanon dan Israel, serta membantu pemulihan ekonomi warga Lebanon. Hal tersebut diceritakan oleh Sersan Kepala Subiantoro, anggota Yonko 464 Kopasgat yang sudah bertugas di Lebanon sebagai anggota pasukan Garuda. Menurutnya, warga Lebanon juga memberi sambutan hangat kepada pasukan Garuda. Pasukan Garuda Batalion Mekanis Unifil 23B yang bertugas di Lebanon tidak hanya menjalankan misi perdamaian antara Lebanon dengan Israel, namun juga membantu pemulihan ekonomi warga Lebanon. Pasca konflik, kehidupan ekonomi warga harus kembali dipulihkan agar warga dapat beraktivitas kembali dalam berbagai bidang. Kehadiran pasukan Garuda mendapat sambutan hangat dari warga Lebanon sehingga memberikan kemudahan bagi anggota pasukan untuk berinteraksi dengan warga. Pasukan Garuda tersebut dapat menjalankan dua misi besar yang diamanatkan oleh PBB kepada mereka. Tugas kami yang utama yaitu kita membawa mandat dari PBB. Yang pertama yang menjaga perdamaian antara warga Israel dan Lebanon, dan selanjutnya itu pemulihan ekonomi di daerah Lebanon. Alhamdulillah untuk kami datang di sana, situasi dan kondisi sudah membaik dan masyarakat di sana dengan kontingen Garuda yang dari Indonesia, alhamdulillah diterima dengan baik. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkuat kerjasama dengan Universitas Brawijaya dan pemerintah daerah dalam penguatan sumber daya manusia. Hal ini ditegaskan oleh Sestama Bappenas Dr. Taufik Hanafi dalam overview program strategis Universitas Brawijaya. Menurutnya, Bappenas dan UB memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan kualitas SDM agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik karena ditopang oleh SDM yang mumpuni. Sekretariat Utama Bappenas Dr. Taufik Hanafi mengaku bahwa Bappenas dan UB memiliki semangat yang sama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang handal untuk menopang pembangunan nasional. Untuk itu Bappenas memperkuat kerjasama dengan Universitas Brawijaya dan juga pemerintah daerah. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting yang harus dilakukan agar nantinya perencanaan dan eksekusi pembangunan dapat berjalan sesuai. Diharapkan Universitas Brawijaya dapat menjadi mitra strategis dari Bappenas dalam menyiapkan SDM handal untuk pembangunan. Jadi apa yang kita lakukan ya kerjasama antara Kementerian PPN Bappenas dengan Universitas Brawijaya dan juga dengan pemerintah Kota Malang itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Baik itu sumber daya manusia perencana di pemerintah daerah maupun sumber daya manusia yang ada di Kementerian PPN Bappenas. Bahkan kita juga melakukan kerjasama dalam rangka program Cemara itu. Ya, jadi ini semuanya dalam kerangka besar yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan ini sejalan betul dengan semangat, tidak hanya semangat daripada Kementerian PPN Bappenas, tapi juga semangat daripada Universitas Brawijaya di mana motonya adalah Building the Noble Future. Gitu. Fakultas Vokasi UB mempersiapkan beberapa terobosan untuk meningkatkan mutu lulusannya. Dekan Fakultas Vokasi Muhammad Khalid Mawardi menjelaskan, saat ini pihaknya akan menggenjot kualitas dosen melalui studi lanjut agar dapat meningkatkan mutu lulusan. Berkenaan dengan lulusan, Mawardi juga akan memperpendek masa tunggu kerja lulusan sehingga lulusan Vokasi UB dapat terserap di pasar kerja dengan lebih cepat. Dua hal ini yang akan menjadi perhatiannya sebagai pejabat baru sesuai dengan arahan Rektor. Mawardi optimis dengan kerja bersama maka pencapaian vokasi akan lebih baik di masa mendatang. Rektor UB Profesor Widodo memberikan dua pekerjaan rumah bagi dekan Fakultas Vokasi. Kedua PR tersebut adalah meningkatkan kualitas dosen dan mutu lulusan. Hal ini menjadi perhatian dekan baru Muhammad Khalid Mawardi yang mengaku akan meneruskan renstra yang sudah disusun dekan sebelumnya. Dalam hal peningkatan kualitas dosen, pihaknya akan mendorong para dosen untuk menempuh kuliah doktoral
di dalam dan luar negeri agar kemampuan para dosen meningkat. Selain itu, vokasi juga akan mempererat hubungan dengan industri agar lulusan vokasi dapat terserap pasar kerja lebih cepat. Arahan Pak Rektor, nah kan sekarang ini kan pejabat antar waktu, jadi kan saya melanjutkan kepemimpinan Pak Prof. Unti sebagai Dekan Vokasi, sehingga secara prinsip kami akan tetap menjalankan Remsra yang sudah disepakati bersama dalam periode sampai 2025. Tapi tadi Pak Rektor sudah meng-highlight ada 2 poin paling tidak. Tadi yang pertama adalah tentang pengembangan SDM. Dalam hal ini karena Fakultas Vokasi mayoritas dosennya masih muda, dalam artian masih mayoritas berpendidikan S2 dan jabatan fungsional yang masih asisten ahli, sehingga itu menjadi prioritas pertama kami, bagaimana mendorong dosen-dosen vokasi untuk segera melanjutkan studi S3. Kemudian dan mengurus jabatan fungsional, jadi minimal asisten ahli sampai pada lektor. Dan poin kedua yang ditegaskan Pak Rektor tadi dalam pelantikan juga untuk meningkatkan iklim dan situasi belajar yang kondusif bagi mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa vokasi, ya itu nanti sebetulnya bisa diterjemahkan menjadi program yang pertama jelas mempercepat kelulusan mahasiswa vokasi, dan yang kedua kalau kita kembalikan dengan IKU ya, indikator kinerja utama, jadi waiting time untuk mahasiswa lulus dan bekerja itu juga menjadi prioritas. Apalagi Koalisi antar parpol saat ini masih bersifat dinamis dan dapat berubah koalisi dan anggota koalisi. Menurut Direktur Indopol Ratno Sulistianto, partai politik akan berkoalisi dengan partai lain yang mampu mendorong efek ekor jas bagi partainya. Efek ekor jas ini tidak dapat dipungkiri karena figur yang tepat akan mampu mendorong pemilih untuk memilih partai pengusung dari capres-cawapres yang ada. Sehingga Ratno yakin hingga jelang masa pendaftaran capres, koalisi antar parpol akan bergerak dinamis. Koalisi antar partai politik dalam pemilu 2024 akan berlangsung dinamis hingga menjelang pendaftaran presiden. Jumlah dan anggota koalisi masih dimungkinkan untuk berubah. Salah satu faktor yang dapat merubah peta koalisi adalah adanya kebutuhan partai kepada efek ekor jas dari figur yang diusung oleh anggota koalisi tersebut. Efek ekor jas ini penting agar partai politik mendapat limpahan suara dari adanya figur dalam koalisi yang diusung menjadi capres-cawapres. Dengan mendapat efek ekor jas, maka partai politik akan mendapat beberapa keuntungan dalam ajang pemilu 2024. Efek ekor jas inilah yang masih ditimang-timang oleh beberapa partai politik yang belum masuk dalam koalisi manapun. Partai politik juga dapat berpindah koalisi manakala melihat ada efek ekor jas yang lebih menarik. Orang menganggap bahwa ada 3 pasangan begitu ya. Itu normalnya gitu ya. Idealnya begitu ya, dengan asumsi mereka istilahnya memiliki visi dan misi, kemudian ada pergerakan politik, proses demokrasi berjalan begitu ya. Tetapi ingat bahwa koalisi itu dibangun karena butuh efek elektoral terhadap partainya. Nah, hari ini partai-partai itu akan berkoalisi ketika ada dampak elektoral di dalam partainya. Artinya apa? Sebenarnya capres-capres ini itu hanya figur yang akan di-endorse saja dalam rangka untuk memperkuat partainya itu dulu. Ya kan? Nah, ketika capres ini dianggap tidak memberikan efek ekor jas bagi partainya, itulah kemudian partai politik itu akan mencari figur yang bisa mendapatkan efek ekor jas itu.
Orang tua peserta UTBK tidak hanya mengantar dan menunggui, namun juga ikut memantau persiapan anaknya dalam menghadapi UTBK. Seperti diungkapkan Yurida dari Pandaan yang mengaku memberikan kisi-kisi materi selama persiapan UTBK anaknya. Yurida yang juga alumni UB ini menjelaskan dirinya memberikan motivasi dan kisi-kisi materi agar anaknya dapat mempersiapkan mengikuti UTBK dengan lebih baik. Dengan langkah tersebut, Yurida berharap anaknya dapat diterima di Universitas Brawijaya sesuai dengan pilihannya. Para orang tua yang anaknya mengikuti tes UTBK ikut sibuk mempersiapkan masa sebelum tes UTBK. Berbagai hal mereka lakukan, mulai dari membantu pemilihan perguruan tinggi hingga membantu memberikan kisi-kisi materi UTBK. Langkah ini dilakukan karena orang tua menyadari bahwa tes UTBK saat ini berbeda dengan masa mereka ketika tes masuk perguruan tinggi. Menyadari hal tersebut, para orang tua saat ini juga proaktif untuk membantu kesiapan putra-putrinya dalam menjalani tes UTBK. Persiapan ini merupakan bentuk dukungan dari orang tua agar anaknya dapat mengikuti tes UTBK dengan lebih baik dan berhasil. Tes UTBK yang berlangsung di Universitas Brawijaya akan berlangsung hingga Minggu 14 Mei 2023. Pertama, saya dulu kan juga di sini gitu, terus ya mungkin nggak tahu ya, anaknya sendiri kemarin sudah tak kasih pandangan ke UM, ternyata anaknya mosok aku nang UM ya itu seperti itu, wong enak di Brawijaya lah seperti itu. Kan kalau sekarang kan nggak sama dengan saya dulu ya, kalau sekarang kan polivalen ya, jadi semuanya harus dipelajari gitu, terus guru-gurunya juga dukung gitu, terus tiap hari itu antara mungkin setengah jam atau 1 jam mesti saya kasih kisi-kisi apa-apa itu mesti saya persiapkan seperti itu. Iya. YouTube menjadi rujukan bagi peserta UTBK untuk mencari referensi soal dan berlatih dalam menjalani tes UTBK. Melalui YouTube, peserta dapat mempelajari soal dan juga cara mengerjakannya. Seperti diakui oleh 2 peserta UTBK, Rosida dan Mahda Anissa. Pelajar dari Blitar dan Trenggalek ini mengaku banyak belajar dari soal online dan YouTube. Melalui kedua media tersebut, para pelajar ini dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan lebih fleksibel. Pilihan dan variasi soal dapat mereka dapatkan lebih banyak dengan berselancar di internet. Pesatnya perkembangan dunia online dan digital juga dimanfaatkan oleh peserta UTBK di UB untuk belajar melalui soal online dan pembahasan yang ada di YouTube. Dengan berselancar melalui gawai maupun laptop, para peserta dapat melakukan simulasi tes UTBK serta menonton berbagai video pembahasan tes UTBK. Metode ini memberikan keuntungan bagi mereka karena dapat belajar dengan lebih fleksibel tanpa dibatasi oleh durasi waktu. Bagi siswa yang berada di pelosok, keberadaan YouTube dan soal online juga sangat membantu karena mereka dapat belajar dengan materi yang sama dengan siswa yang berada di daerah perkotaan. Motivasinya ingin keterima di Universitas Brawijaya ini dengan jurusan yang dipilih masing-masing. Kalau saya sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris. Pilihan pertama di UB ambil teknik sipil, pilihan kedua di Polinema, jurusan sama. Mengikuti soal soal online, terus sama lihat dari YouTube gitu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Deswi Amalia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.